menyampaikan aksi nyata yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penerapan budaya positif di sekolah saya, SMK Negeri 2 Kendal. Mohon izin saya akan share screen. Ya, pada modul 1.4 ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan aksi nyata, yakni penerapan budaya positif. Mohon izin barangkali saya kenalkan dulu. Nama saya Tommy Candarmawan, barangkali sudah kenal semuanya. Saya dari SMK Negeri 2 Kendal dan sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 ini. Baik, budaya positif sendiri Bapak Ibu pada modul kali ini dibagi menjadi 6 bab, mulai dari bab disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, bab teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bedah kelima itu secara singkat, padat, dan jelas saja agar Bapak Ibu juga memiliki pemahaman yang sama. Di sini ada pertanyaan pemantik, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama yakni apakah menurut Bapak Ibu hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Lalu apakah pemberian hukuman dengan hal positif ini misalnya membaca, membersihkan kamar mandi itu dapat meningkatkan disiplin murid? Dan yang ketiga, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Barangkali ada yang bisa memberikan tanggapan singkat saja. Ada Bapak Ibu? Singkat terkait pertanyaan pemantik ini. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih Pak Haji. Ya, bagus sekali, betul. Jadi seringkali kalau kita sendiri barangkali kita sendiri ketika diberi sebuah aturan dan ketika kita melanggar itu kan kita biasanya takut karena ada hukumannya. Jadi kita disiplin karena takut hukuman biasanya ya Pak Haji ya, bukan karena kita disiplin memang tergerak dari hati kita, tergerak dari motivasi kita. Nah itulah kelemahan dari hukuman tersebut. Jadi pemberian hukuman itu kan kadang juga orang ada yang bilang ini ada hukuman negatif, ada hukuman positif. Di sini juga diberikan contoh ada hukuman positif, contohnya membaca, membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Nah itu juga kita belum tahu apakah ini benar-benar positif dan mengakibatkan murid kita menjadi lebih baik, memiliki motivasi intrinsik yang lebih baik atau tidak. Baik, kita lanjut dulu. Di sini ada kegiatan pemantik. Kita misalkan ada kegiatan seperti cobalah. Jadi diibaratkan Bapak Ibu adalah A, tugasnya adalah menghafalkan salah satu tangan, lalu kemudian bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan perlu dijaga sebaik mungkin sekuat tenaga karena sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, lalu ada rekan B, ada rekan Bapak Ibu yang kita sebut B, dia mencoba untuk dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Jika yang Bapak Ibu tersebut melakukan rujukan, taktik, intimidasi, marahi, menggoda dan sebagainya, apakah kira-kira Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Lalu jika bisa membuka itu kira-kira alasannya dan jika tidak alasannya. Lalu dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol itu siapa sih yang bisa membuka atau tidak? Ini akan saya rangkum saja dari kegiatan ini, mungkin barangkali Bapak Ibu juga sudah sebenarnya ya. Ini merupakan kontrol atau kendali
Jadi mau siapapun, mau bagaimanapun, mau dengan cara apapun orang lain membujuk kita, menghardik kita, mengintimidasi kita, semua keputusan, semua hasil nanti adalah tetap pada kendali dan kontrol kita sendiri. Kita mau membuka atau tidaknya, sehingga apa yang kita yakini, apa yang kita butuhkan untuk membuka atau menutup tangan kita tadi itu adalah sesuai dengan kendali dan kontrol kita. Nah, dari hal itu kita harus bisa merubah paradigma kita terkait stimulus respon dengan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu rata-rata sama gitu, dianggapnya sama gitu. Jadi kalau mungkin zaman dulu ya mungkin sampai sekarang masih ada, kita menganggap siswa kita itu mungkin kebutuhan belajarnya sama. Mereka butuh trigonometri, kita ajarkan trigonometri semua. Mereka butuh penjumlahan pengulangan, kita ajarkan semua. Kalau di SMK barangkali di jurusan listrik mereka butuh hukum ohm, sudah kita ajarkan hukum ohm semua. Padahal realitasnya kalau berdasarkan teori kontrol itu barangkali berbeda, karena peserta didik mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan apa istilahnya. Jadi paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol ini adalah tidak melihat semua siswa kita, semua murid kita menjadi memiliki kebutuhan yang sama. Kita harus mengetahui, memvalidasi apakah kebutuhan mereka, apakah tujuan mereka. Lalu di sini kita masuk ke bab yang pertama, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, makna disiplin yang sering kita salah artikan adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar tadi yang yang disampaikan Pak Aji, bahwasanya disiplin sini lebih kepada kepatuhan karena takut kepada sebuah hukuman. Padahal disiplin ini kalau menurut KHD diartikan dalam sebagai kontrol diri atau belajar untuk mengontrol diri kita. Belajar untuk mengontrol diri kita. Jadi disiplin itu adalah kita belajar untuk dapat mengontrol diri kita agar sesuai dengan sebuah tujuan yang mulia, tujuan yang baik untuk diri kita sendiri, yang baik dan bermanfaat untuk tujuan untuk diri kita sendiri. Jadi disiplin ini kadang salah arti, kadang disiplin diartikan kita harus patuh, kita harus taat kepada hukuman. Nah itu yang masih disalahartikan. Nah, makanya di sini kalau berdasarkan Ki Hajar Dewantara, merdeka itu kan artinya tidak hanya terlepas dari perintah atau aturan ya, tapi juga cakap dan dapat membuat atau memerintah diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa merasa diri kita ini bebas, bisa melakukan kecakapan apapun, melakukan perilaku yang menurut kita baik. Jangan sampai kita hanya terlepas dari perintah dan aturan saja. Sehingga kalau seperti itu nanti murid tidak bisa merdeka. Padahal kita ingin murid kita ini merdeka sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka. Bagaimana cara murid harus diri dan kontrol diri? Apa awal mulanya bisa disiplin diri dan kontrol diri? Yaitu tadi dari motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri murid itu masing-masing. Bukan dari sebuah aturan, bukan dari sebuah hukuman, bukan dari sebuah kedisiplinan yang diatur atau kepatuhan, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dia merasa kalau ini saya butuhkan berangkat sekolah pagi sebelum jam 7 agar melatih diri saya bisa bangun pagi, itulah motivasi intrinsik. Bukan lagi, saya takut nanti disuruh push up, saya takut nanti dikunci di gerbang. Bukan seperti itu. Nah, selanjutnya motivasi intrinsik tadi tentu akan sangat terikat dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Itu nilai-nilai kebajikan itu adalah sebuah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, ras, budaya maupun bahasa, apapun latar belakangnya. Nilai-nilai ini bersifat positif untuk semua manusia dan merupakan tujuan yang mulia. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri itu harus kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan ini
bersifat positif untuk manusia karena merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi ini dibagi menjadi dua, yakni motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan kalau motivasi internal itu seperti kita menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kalau selama ini kita melakukan segala sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman dari sebuah aturan, maka itu belum disebut motivasi internal, melainkan motivasi eksternal. Sedangkan kalau kita menghargai diri kita sendiri, menghargai nilai-nilai yang kita percayai, maka itu bisa kita sebut dengan motivasi internal. Itulah perbedaan dari teori motivasi menurut Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline atau tentang perilaku manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita perlu memahami apa perbedaan motivasi eksternal dan motivasi internal dalam setiap yang kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas terkait restitusi. Restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini kita membuatkan sebuah kondisi untuk murid ini dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat daripada karakter sebelumnya. Ini menurut Goosen tahun 2004. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita memerlukan sebuah proses kolaboratif antara kita sebagai guru dengan murid untuk mencari sebuah solusi, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak, kita mencari sebuah solusi. Kita menciptakan sebuah kondisi agar kita dan murid ini dapat berkolaborasi sehingga ditemukan sebuah solusi ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, itulah restitusi yang niatnya atau tujuannya adalah untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya jadi bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, jadi atas dasar itu Bapak Ibu harus mengetahui nih apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, karena selama ini kadang kita tidak bisa membedakan nih mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu dia biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika Bapak Ibu melihat ada yang salah, Bapak Ibu langsung hukum, push up kamu atau lari kamu 10 kali lapangan. Nah, itu biasanya adalah hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah direncanakan dulu Bapak Ibu, sudah disepakati dulu oleh kedua belah pihak, baik kita sebagai guru dan murid yang menjalankan aturan tersebut. Lalu yang kedua, murid biasanya tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan gitu. Sedangkan kalau konsekuensi sudah dibahas dulu dan disetujui oleh murid dan guru. Lalu untuk hukuman juga sifatnya biasanya satu arah atau one way, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan kalau dari siswa, kalau konsekuensi adalah timbal balik atau dua arah. Nah, selanjutnya hukuman juga biasanya tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Sedangkan konsekuensi itu adalah peraturan atau diberikan dasar dulu, data dulu yang dapat kita ukur dan relevan. Jadi peraturan yang diikuti oleh murid pun ini sudah diketahui dulu. Nanti kira-kira ketika melanggar konsekuensinya seperti apa. Lalu kalau hukuman juga biasanya itu berupa fisik ataupun psikis. Sedangkan kalau konsekuensi jarang berupa fisik ataupun psikis. Biasanya dia sebuah perilaku tambahan yang relevan dengan apa yang ia langgar aturannya. Kemudian kalau hukuman itu biasanya murid merasa disakiti, lebih merasa tersakiti.
karena yaitu tadi satu arah. Sedangkan konsekuensi itu sikap guru senantiasa memonitor murid. Jadi ada perubahan nggak nih dari konsekuensi yang diberikan oleh guru kepada murid. Jika tidak ada perubahan, berarti ini bukan sebuah konsekuensi, ini tidak relevan. Jadi konsekuensi seyogianya biasanya harus selalu memberikan nilai-nilai tambahan atau karakter-karakter tambahan yang diperkuat kepada murid tersebut ketika melakukan kesalahan, sehingga kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi, tidak akan diulangi lagi oleh murid. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hukuman dan konsekuensi ini identik dengan penegasan identitas. Identitas itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, hukuman ini termasuk identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi ini termasuk identitas sukses, alias mendisiplinkan murid. Nah, ini kita next saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 5 buah tindakan guru yang menjadi perlakuan kita biasanya di sekolah. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ya, mungkin langsung saja saya bantu menjawab. Untuk yang nomor 1, karena mencatat 100 kali dalam buku kalimat karena terlambat sekolah, ini tentu adalah sebuah hukuman. Ini tidak relevan dengan apa yang ia langgar. Belum tentu dengan menulis 100 kali ini dia tidak akan terlambat lagi. Nah, itu maka itu disebut sebuah hukuman. Sedangkan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini pun tidak relevan. Lari 2 kali, 3 kali sampai 100 kali lapangan basket pun tetap saja tidak akan berefek karena tidak tahu alasan ia terlambat sekolah itu apa gitu. Jadi ini adalah sebuah hukuman juga. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, membersihkan coretan yang ia lakukan sendiri tentu ini sangat relevan, sehingga ini bisa kita sebut sebagai konsekuensi. Ketika ia sudah melakukan coret-coret di meja tulis, maka ia harus membersihkannya, itu bentuk tanggung jawabnya. Di sini kita menebalkan nilai tanggung jawab pada murid tersebut. Selanjutnya, nomor 4, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini tentu juga tidak relevan. Disuruh jawab pertanyaan 1 tambah 1, jawabannya 10, nggak bisa jawab, suruh berdiri angkat kaki 1. Itu kan sangat tidak relevan, sehingga ini disebut hukuman. Lalu yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini tentu sebuah konsekuensi juga karena sangat relevan dengan apa yang ia lakukan atau apa yang ia langgar sebelumnya. Baik, sebentar. Nah, selanjutnya tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu barangkali sini masih ada yang bingung, kok bisa dihukum oleh sebuah penghargaan? Menurut Alfikon tahun 1995, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, itu biasanya berpengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek. Penghargaan tidak efektif dan lain sebagainya. Lalu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, dan motivasi itu ada dari dalam diri atau intrinsik. Selanjutnya terkait restitusi. Restitusi ini merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi sudah kita bahas juga pengertiannya seperti apa restitusi ini. Kita skip aja. Nah, untuk ciri-ciri restitusi sendiri, di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang ia lakukan. Lalu yang kedua,
memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, dan restitusi juga fokus pada solusi. Serta restitusi ini juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Mengapa kita harus pakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Tentu karena keselamatan, bukan karena takut ditilang, atau mungkin karena bagus-bagusan helm. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentu keyakinan keras kita adalah karena itu sebuah nilai untuk menjaga kesehatan. Nah, keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, kadang kita memaknai semua aturan itu hanya dikarenakan takut aturan atau takut hukuman, sehingga itu bukan motivasi intrinsik, itu masih motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh. Ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang kita yakini adalah tanggung jawab. Ada juga dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah berkomitmen dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Bapak Ibu di sini bisa melihat bagaimana bentuk merubah dari peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini saya ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya sepakati dan terapkan di kelas. Di sini ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, yang terus kita lakukan di kelas guna penerapan budaya positif. Juga ada 4 kata sakti yang selalu kita terapkan di setiap aktivitas, baik akademik maupun di non akademik, mulai dari kata permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Ini selalu kita tekankan kepada murid-murid untuk selalu menerapkannya. Meskipun menggunakan bahasa Jawa, silakan translatekan sendiri ke bahasa Jawa. Permisi berarti nun sewu, tolong berarti apa, dan sebagainya. Nah, ini salah satu beberapa dokumentasi penerapan keyakinan kelas di sekolah kami. Dipilih dari cabang langsung untuk latihan selama 1 bulan di sana. Cuman dari waktu minggu kemarin itu tidak lolos karena kalah fisik sama yang satu kelas sama saya, dan tidak lolos. Dan yang lolos itu cuma yang satu kelas sama saya. Seharusnya berangkat itu kalau tidak salah tanggal 4 selama 1 minggu. Cuman karena rezeki kayaknya saya dimasukin ke cadangan. Kalau misalnya nggak bisa, saya cukup agak sedih karena nggak bisa ikut ke Prof di sana. Tapi agak ribet budayanya kalau nggak ada ikut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan pertolongannya kita semua dapat berkumpul di acara pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW,
yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Hari ini saya akan berbicara tentang kebiasaan yang harus dimiliki dan dibangun untuk sukses di usia muda. Teman-teman yang berbahagia, memiliki kebiasaan yang baik di usia muda adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Pertama, penting untuk kita memiliki kebiasaan belajar yang konsisten di usia muda. Di usia muda adalah waktu terbaik untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan baru. Jadi, belajar secara teratur dan konsisten sangatlah penting. Buat jadwal belajar yang teratur dan disiplin diri untuk mengikuti jadwal tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan bahas terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 yang berpusat kepada satu, yakni bertahan hidup. Di antaranya ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu semua merupakan kebutuhan dasar manusia yang jika ini semua dapat terpenuhi, maka seorang manusia akan bisa hidup dengan nyaman dan aman dalam lingkungannya. Namun ketika kelima ini tidak bisa dipenuhi, otomatis secara tidak langsung maka manusia tersebut akan merasa tidak nyaman, akan merasa terisolir dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang kira-kira ia penuhi? Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Dari jawaban itu tentu ini adalah kebutuhan dasar. Ya, betul. Penguasaan. Dia merasa bangga dan keren. Lalu yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, ini tentu adalah, ya betul, sebuah pengakuan, sebuah rasa kasih sayang kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah sebentar. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, tentu nilai ini adalah nilai kebebasan. Dan lalu yang keempat, aku menyetir mobil itu seru. Nah, karena di sini ada kata seru, dia merasa hobinya tersalurkan, maka ini adalah kebutuhan dasar kesenangan, betul. Jadi kebutuhan dasar ini dapat Dimas penuhi hanya dengan menyetir mobil dan mampu belajar mobil di umurnya 17 tahun sehingga ia merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan begitu Dimas pun akan merasa nyaman dan aman serta bahagia menjalani hari-harinya, menjalani kehidupannya ketika semua kebutuhan dasarnya dapat ia penuhi. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya terkait 5 posisi kontrol pada restitusi. Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya restitusi ini kita tanpa kita sadari ini terbagi menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, lalu yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya posisi paling ideal adalah seorang manajer. Mengapa demikian? Nah, manajer inilah yang dapat melakukan restitusi, yang dapat melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang dapat melakukan konsekuensi bukan hukuman. Itu adalah posisi manajer. Namun selama ini barangkali kita selalu saja tidak menjadi seorang manajer. Nah, kita bahas dari yang pertama, yakni penghukum. Penghukum itu adalah seorang yang biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal sebagai
tugasnya untuk menjalankan posisinya sebagai penghukum. Jadi senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan agar murid-murid lebih taat, lebih disiplin dan lain sebagainya. Itu hanya alasan dari seorang penghukum atau posisi kontrol penghukum. Jadi biasanya kata-kata yang ia keluarkan adalah patuhi aturan saya atau awas saja. Lalu kamu selalu saja salah, selalu saja, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah kata-kata yang sering dikeluarkan oleh seorang penghukum. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya contohnya ibu sangat kecewa sekali. Berapa kali bapak harus bersalah dan merendahkan diri gitu. Biasanya contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kayak gini. Dan intinya itu menjatuhkan, istilahnya merendahkan si murid, membuatnya merasa bersalah dan tidak nyaman. Itu terkesan akan lebih berefek kepanjangan nanti kepada murid. Biasanya nanti setelah murid lulus, guru-guru yang seperti itu tidak diingat biasanya. Nah, lalu yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini yang seringkali mungkin Bapak Ibu lakukan, biasanya sering ditemui. Kita memposisikan agar kita serasa teman dengan murid. Apa-apa itu santai, ngajar santai, wes, ayo kene bolo gitu dan lain sebagainya. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya, ingat tidak bantuan Bapak selama ini dan lain sebagainya. Nah, biasanya guru-guru yang seperti ini yang memposisikan sebagai teman itu seringkali diingat oleh murid-muridnya karena murid-murid merasa nyaman, merasa bolo gitu, merasa teman. Namun di beberapa sisi kadang murid nanti jadinya tidak menghormati dan tidak menghargai Bapak Ibu sebagai guru. Lalu yang keempat, ini posisi pemantau. Pemantau ini adalah artinya adalah mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, biasanya kita kan bertanggung jawab atas perilaku atau sifat yang kita awasi. Nah, biasanya kalau pemantau ini Bapak Ibu akan sangat saklek atau sangat idealis dengan sebuah aturan. Misal aturannya harus berangkat jam 7, di luar itu ya wes kamu dapat hukuman atau konsekuensi dan lain sebagainya. Itu pemantau. Harus selalu pada peraturan, harus selalu kepada aturan-aturan yang sudah tertulis atau sudah disepakati. Dan nantinya akan memberikan hukuman atau konsekuensi. Itu selalu. Itu posisi pemantau. Dan dia tidak seperti penghukum, dia tidak berkata kasar, tidak berkata keras, dia lebih halus, namun selalu mengingatkan terkait aturan. Nah, ini yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal Bapak Ibu, di mana guru selalu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi tidak satu pihak, tidak semuanya dari guru, tapi selalu mendiskusikannya dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilaku dan apa yang telah ia lakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi kita membantu menuntun murid, solusinya gimana sih ini biar tidak terulang lagi dan lain sebagainya. Contoh-contoh perkataannya adalah apa yang kita yakini. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya keyakinan kelas tersebut? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi sang murid sendiri yang memunculkan potensi dirinya untuk memperbaiki perilakunya atau kesalahannya. Itulah posisi manajer. Jadi dari kelima tadi perlu kita ketahui bahwasanya jika Bapak Ibu sudah memposisikan sebagai manajer, saya yakin komunikasi dengan murid itu akan lebih interaktif dan lebih dua arah. Dan murid pun akan lebih percaya dengan Bapak Ibu, percaya dalam artian tetap menghormati dan menghargai. Selanjutnya yakni segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi Bapak Ibu sudah mencoba memposisikan diri sebagai manajer dalam posisi kontrol, selanjutnya Bapak Ibu akan bisa dibantu dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah tahapan restitusi untuk seorang manajer, seorang guru yang berposisi manajer memberikan solusi kepada peserta didik yang melakukan kesalahan atau melanggar sebuah aturan. Menggunakan 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu secara tidak sadar barangkali sudah
sempat melakukan hal-hal ini, namun tidak kita sadari, dan seringkali juga barangkali tahapannya loncat-loncat dan sebagainya. Nah, ini mungkin dengan ini nanti Bapak Ibu akan lebih paham, lebih bisa secara terstruktur dan cara menerapkannya. Yang pertama yakni menstabilkan identitas. Saya langsung ambil contohnya saja. Jadi ketika ada murid yang berbuat salah, kita tidak langsung menyalahkannya. Kita coba konfirmasi dulu kira-kira anak tersebut ini kenapa bisa melakukan kesalahan tersebut, kenapa bisa melanggar aturan tersebut. Kita gali alasannya, gali alasan-alasan yang ia miliki, sebisa mungkin, sejujur mungkin yang ia sampaikan. Lalu selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika ia melakukan kesalahan itu, kita validasi dulu, pasti dia punya alasan sehingga dia melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Jadi seolah-olah kita mengingatkan kembali terkait nilai-nilai keyakinan yang dia percaya di kelas atau di sekolahnya. Kira-kira kamu masih ingat tidak nilai-nilai kita telah sepakati seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi terkait budaya positif, penerapan budaya positif ya, secara umum. Jujur paradigma saya terkait penerapan budaya positif ini sudah sedikit besar berubah, terutama pada diri saya sendiri. Semoga Bapak Ibu juga bisa semakin betul, karena mulai dari tadi penerapan budaya positif, memahami restitusi, segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan, terus 5 posisi kontrol dan lain sebagainya, itu ternyata tanpa kita sadari sudah kita lakukan, hanya saja tidak sempurna dan sistematis. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa sempurna dan sistematis dan menerapkannya secara konsisten pada murid-murid kita. Saya yakin ini akan berdampak positif kepada murid kita dan juga diri kita pribadi masing-masing. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya maaf, terima kasih. Setelah ini saya beri sesi diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada bertanya atau konfirmasi menguatkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, salam kebajikan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita bisa bergabung di untuk mengikuti disseminasinya saya lakukan untuk keperluan kegiatan CGP sesi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini tanggal 13 Oktober kita bisa bergabung untuk kegiatan tersebut. Salawat serta salam tidak lupa kita hadirkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, supaya tidak terlalu memakan banyak waktu, kita langsung saja mulai untuk di sesinya. Hari ini kita akan berbicara mengenai budaya positif yang rencananya akan saya sampaikan sama dengan hasil dari atau hasil dari aksi nyata yang sudah saya sampaikan. Nanti saya juga akan sampaikan mengenai budaya positif seperti apa sih yang saya lakukan di kelas, dan tujuan apa yang ingin saya raih dengan budaya positif tersebut. Baik, izinkan saya untuk share screen sebentar. Ya, baik, sudah kelihatan ya, Ibu. Oke, baik. Saya akan mundur sedikit lebih jauh mengenai pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi, menurut KHD, kalau kita disuruh memilih murid kita, kondisi awalnya
Kira-kira Bapak Ibu akan lebih menganggap anak-anak kita itu sebagai kertas putih yang masih kosong atau sebagai bibit tanaman yang nanti akan tumbuh sesuai dengan tanamannya tersebut. Banyak dari kita yang mungkin akan menganggap bahwa anak-anak kita adalah kertas kosong yang mereka tidak tahu apa-apa, yang mereka mungkin polos, yang mungkin bisa kita coret-coreti, bisa kita gambari sesuai dengan kemauan kita. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, anak-anak kita, peserta didik kita sebenarnya adalah sebuah bibit tanaman, di mana mereka sudah membawa sendiri kodrat dan bakat minat mereka. Ketika mereka merupakan bibit tanaman mangga, maka mereka pasti akan tumbuh menjadi pohon mangga. Ketika mereka adalah bibit padi, maka mereka juga akan tumbuh sebagai padi. Nah, tugas kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai petani, bukan sebagai pelukis yang bisa melukis kertas kosong semua kita. Tapi kita lebih seperti petani yang tugasnya adalah menyemai mereka, memupuk bibit-bibit tersebut agar bisa tumbuh sesuai kodrat mereka masing-masing. Jadi tugas kita adalah menuntun kodrat yang pada bibit ini agar dapat mencapai keselamatan kebayang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan ini harusnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ibaratnya adalah ketika kita menanam pohon mangga di pesisir dengan menanam pohon mangga di pegunungan, maka treatment yang dilakukan akan berbeda. Seperti itu, guys, Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi pendidikan yang diberikan oleh filosofi KHD adalah pendidikan yang menuntun, bukan mengajari atau menuntut anak untuk menjadi sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah filosofi pendidikan menurut KHD. Nah, apa hubungannya antara pendidikan dengan budaya positif yang akan saya sampaikan? Nah, budaya positif adalah sebuah budaya yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan beraktivitas secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini adalah sebuah usaha agar apa yang kita ajarkan pada anak-anak itu akan bisa berhasil, akan bisa menuntun anak-anak tumbuh sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Nah, budaya positif ini tidak akan berhasil tanpa adanya disiplin positif. Saya akan jelaskan secara singkat mengenai hubungan yang ada di sini antara disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga resolusi, dan kemudian dasar. Sementara nanti lebih jelasnya, lebih detailnya, ini semua akan dijelaskan oleh Pak Tommy setelah saya ya. Oke. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif ini harus muncul dari anak-anak sendiri. Jadi agar mereka bisa tumbuh sesuai kodratnya, mereka harus punya self-regulation, punya disiplin positif ini. Dan disiplin positif ini seharusnya adalah berasal dari faktor intrinsik mereka masing-masing. Nah, disiplin positif ini adalah sebuah keyakinan atau sebuah sikap di mana mereka akan menunjukkan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya secara universal. Nilai kebajikan adalah tujuan mulia yang mengacu pada nilai atau prinsip yang dianut oleh seseorang. Nah, di pendidikan kita, di kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan ini muncul pada profil pelajar Pancasila. Ya, di situ ada nilai-nilai mulai dari percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai kemandirian, nilai kerjasama, sampai pada nilai kreatif. Nah, itu adalah harapan atau profil dari pelajar yang kita harapkan muncul pada saat atau hasil dari pendidikan yang kita lakukan. Nah, agar mereka bisa menjadi peserta didik yang sesuai dengan nilai kebajikan yang ada, otomatis faktor intrinsik ini tidak cukup. Karena pengetahuan yang mereka punyai tidak cukup untuk mereka menjadi seorang peserta didik dengan nilai kebajikan yang ada. Maka butuh
faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini akan muncul dari kita sebagai guru bagi peserta didik tersebut. Nah, pada saat kita berperan sebagai guru, maka akan berhubungan dengan posisi kontrol yang kita berikan. Ketika nanti kita sebagai guru, kita akan mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu memberi hukuman, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika anak-anak itu belajar di sekolah, mereka mempunyai kebutuhan dasar yang sama dengan kebutuhan dasar manusia yang lain. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ketika kebutuhan ini tidak mereka dapatkan atau ada yang tidak terpenuhi, maka akan muncul masalah. Nah, inilah yang kadang di sekolah kita sebut sebagai pelanggaran. Contohnya, ketika kasih sayang dan rasa diterima ini tidak diterima oleh anak-anak, tidak dipenuhi, misalnya ketika mereka dibully, maka kebutuhan kasih sayang kan tidak diterima oleh anak-anak. Maka akan muncul konsekuensi dari bullying ini. Di antara ketika belajar, mereka jadi tidak semangat. Ketika mereka diberi tugas, mereka tidak akan mengerjakannya. Oke. Atau misalnya ada kebutuhan dasar kebebasan yang mungkin tidak mereka terima. Kebebasan yang seperti apa? Misalnya kebebasan belajar menurut yang mereka inginkan. Contohnya, ketika ada anak-anak yang lebih suka menonton video daripada membaca, maka mereka akan cocok apabila diberikan video-video YouTube. Nah, ketika kita meminta mereka untuk membaca, maka yang terjadi adalah mereka akan ada nilai penolakan dari mereka. Saya nggak suka baca. Gitu kan. Maka ketika kita minta untuk mereka untuk baca, yang ada mereka malah ngobrol. Atau mereka malah berbicara dengan orang lain, dengan murid yang lain. Mereka tidak jadi membaca. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebut ini sebagai sebuah pelanggaran. Jadi mereka melanggar atau mereka membuat masalah di sini. Nah, disinilah kita akan hadir, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita dengan posisi kontrol yang berbeda-beda. Bisa memberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nanti lebih jelas akan dijelaskan oleh Pak Tommy ya. Nah, ketika kita menghukum mereka, ketika mereka diminta membuat tugas kok tidak membuat tugas, kita langsung oke, berarti sekarang kamu karena tidak membuat tugas, kamu lari keliling lapangan. Nah, maka kita akan berposisi kontrol sebagai mengambil sebagai hukuman. Nah, ketika kita mereka tidak membuat tugas, maka terus kita ngomong sama mereka, kamu apa nggak kasihan sama saya? Nanti kalau kamu nggak ngerjain tugas, saya di sekolah-sekolah loh. Nah, kita mengambil posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah di sini. Nah, yang diharapkan dari pendidikan yang ada sekarang adalah kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah, oke. Konsekuensi yang kita berikan kepada pelanggaran yang dilakukan ke anak-anak itu juga bisa berbeda-beda tergantung dari posisi kontrol yang kita punya. Misalnya, ketika mereka tidak membuat tugas, kita langsung suruh mereka untuk lari, maka itu posisi kontrol kita adalah sebagai konsekuensi yang kita berikan adalah kita berikan hukuman di situ. Kamu nggak bikin tugas, kamu berdiri di depan sekarang. Kamu nggak mau baca, kamu berdiri di depan kelas, kakinya diangkat 1. Nah, kita memberi hukuman di situ. Nah, apakah hukuman ini cocok? Apakah hukuman ini bisa memberi efek jera atau efek disiplin pada anak-anak? Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, ada orang berpendapat daripada memberi hukuman harusnya kita memberi konsekuensi. Bedanya apa? Kalau hukuman biasanya tidak ada kesepakatan dengan anak-anak dan lebih menyakiti. Tapi kalau konsekuensi biasanya adalah lebih logis daripada hukuman. Misalnya ketika mereka mencoret-coret meja, konsekuensinya adalah mereka harus membersihkan coretan itu. Maka itu adalah konsekuensi. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, maka kita tidak akan memberikan hukuman atau tidak memberikan konsekuensi pada anak-anak. Tapi yang kita lakukan adalah kita akan melakukan sebuah tindakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa ini segitiga restitusi? Kalau hukuman dan konsekuensi tadi itu bisa menyakiti anak-anak, tapi kalau restitusi ini lebih ke diskusi. Tujuan dari restitusi ini adalah tidak hanya mereka akan menyadari kesalahan mereka, tapi kita juga akan membuat anak-anak
satu, menyadari kesalahan mereka. Yang kedua, berusaha mencari cara agar kesalahan itu bisa diperbaiki. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kesalahan itu tidak terulang lagi di masa depan. Dan itu muncul dari anak-anak sendiri, bukan kita yang menyuruh mereka untuk melakukannya. Nah, itulah peran yang diminta atau diharapkan dari pendidikan kita sekarang ini. Nah, segi resolusi di tahapannya adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan, dan itu nanti akan sekali lagi dijelaskan lebih lengkap oleh Pak Tommy ya. Oke. Nah, itu adalah rangkaian atau hubungan antara disiplin positif, nilai kebajikan, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Kalau ini semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan beriringan, maka akan terwujud yang namanya budaya positif di kelas kita atau di sekolah kita. Maten Bapak Ibu ya. Mungkin ini Pak Haji, saya mau diskusi sama Pak Haji juga ini tadi. Ya, tanpa kita sadari ternyata aksi nyata kita mirip Pak Haji. Saya juga menerapkan budaya positif untuk meningkatkan public speaking anak, karena kebetulan kan jam saya itu full ya, kalau di bengkel itu dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi bisa sekaligus ya di satu sisi penerapannya mungkin sama seperti yang Pak Haji tadi lakukan di setiap awal pelajaran, tapi di luar itu juga saya melakukan saat mereka praktik gitu. Entah saat mereka presentasi, entah saat mereka diskusi dengan temannya, tadi dengan menggunakan 4 kata sakti tadi yang harus selalu mereka biasakan, meskipun akhirnya mereka kepleset-pleset pakai bahasa Jawa moko gitu ya. Nah itu nggak masalah lah, yang penting mulai dibiasakan sedikit-sedikit ngomongnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan 4 kata sakti bantuan tadi. Nah, kira-kira kalau dari Pak Haji, hambatannya apa Pak Haji buat aksi nyatanya? Ya, sama sih Pak, kalau itu berarti kita sama ya. Hambatannya yaitu di konten, terus mereka rasa percaya dirinya sangat kurang sekali. Pasti meskipun di depan kelas mungkin cuma nggak sebanyak 36 orang ya, coba kita split bagi 2 pun tetap sama saja gitu ya ternyata. Ya. Betul. Ya, betul. Bu Yuyun kayaknya sudah melakukan ini, Bu Yuyun. Wah, kenapa langsung main tembak ini Pak Tommy? Kayaknya murid-muridnya Bu Yuyun udah banyak yang masuk kerja di tempat-tempat bonafit juga ya Pak Haji ya? Wah, hoax ini, hoax. Ini sebenarnya Pak Tommy dan Pak Haji itu malah sudah melakukan hal yang lebih daripada saya, dan kendalanya memang masih sama. Kita sudah melakukan berbagai cara, anak diminta untuk waktu presentasi, mungkin 1 kata per kata itu juga sudah. Terus ini cara yang terakhir itu saya menantang mereka dengan sebuah skor sebenarnya. Jadi untuk nilai itu saya tidak menilai dari diri saya, kita bahas bareng-bareng kalian itu mau nilai berapa gitu. Ketika kalian mau nilai 90, iya saya juga masalahnya saya bingung Pak, ini anak-anak supaya mereka itu percaya diri itu mau diapain gitu. Ini cara yang baru saya lakukan itu seperti itu. Beberapa efektif, tapi ada juga yang saya segini aja dah gitu. Jadi kembali lagi ke saya juga masih bingung gitu mau diapain gitu.
Iya, betul, sepakat. Iya, karena nggak bisa semuanya kok bisa jadi manajer gitu semua kan nggak bisa ya. Nggak bisa semuanya jadi HRD semua kan nggak bisa. Pasti mereka punya kompetensi. Ya itu minimal tadi meningkatkan kepercayaan diri ketika berhadapan dengan orang asing, orang yang baru ia kenal itu nggak gugup matung jadi es batu gitu ya. Ya, betul. Oke. Ada lagi barangkali yang mau didiskusikan? Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Temanya sangat menarik sekali ya terkait dengan aksi nyata, yaitu terkait dengan kepercayaan diri atau public speaking di depan kelas. Sepengalaman saya Pak, mungkin bisa ditambahkan saran saya terkait dengan materi-materi public speaking itu juga perlu disampaikan Pak, atau mungkin disisipkan ke saat pembelajaran seperti itu. Jadi sebagai guru kita kan secara langsung juga melakukan praktek ya tentang public speaking. Nah, teknik-teknik public speaking itu juga kita pelajari. Nah, itu juga disampaikan ke seperti apa. Jadi jangan hanya semacam teori saja, tapi juga dipraktekkan saja gitu Pak, untuk teori-teori dari public speaking seperti itu. Dan mungkin kalau terkait dengan drama, saya juga pernah melakukan drama terkait wawancara. Jadi misalkan wawancara di pabrik gitu ya, kita buat semacam drama, seolah ada yang sebagai pewawancaranya, ada yang sebagai pelamar kerjanya, jadi semacam drama. Nah itu akan lebih menarik nanti kelasnya, seperti itu Pak. Itu aja Pak dari saya, mungkin. Terima kasih Pak Yudi. Sebelum Pak Haji, saya juga sepakat dengan Pak Yudi ya. Saya juga sempat di kelas itu saking gregetnya mungkin Pak Haji ya. Saking gregetnya saya memberi contoh gitu. Saya memberi contoh dulu di depan mereka sampai berkali-kali, nggak cuma sekali, bisa sampai 3-4 kali gitu. Baru mereka mencobanya. Itu pun masih sangat sulit sekali. Nah, ya tadi beberapa tips dari Pak Yudi juga mungkin barangkali bisa kita coba praktikan seperti tadi, ada drama dan sebagainya. Ya, bisa. Ini kayaknya udah termasuk FGD juga ini, Pak. Baik. Ada lagi barangkali Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Sepertinya sudah cukup Pak Haji ya. Kita akhiri saja Pak Haji ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan partisipasinya. Terima kasih juga Pak Haji, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada pagi menjelang siang hari ini, di hari Jumat ini, bisa berkah, bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Apa yang kita cita-citakan juga bisa terwujud, terlaksana, dan lancar. Baik, mari kita akhiri kegiatan kita siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.